Itu ya, jadi ada 2. Pertama, lakuin sesuai dengan yang kalian suka. Kedua, jangan takut. Jangan takut. Terus ada lagi? Jangan berhenti. Jangan berhenti. Berdoa. Berdoa. Oh, itu yang pertama, Bro. Nah, berdoa. Berdoa. Ridho. Dan minta Satu lagi. apa? Ridho orang tua. Ah, eta, Bro. Doa orang tua, Bro. Eta belajar pisan anjir. Rek manis sajago naon mun awak tina kolot. Nah, eta Close anjing eta. Udah masuk? Yo, what's up guys, welcome back with me Bale, dan di sini gue udah bareng. Anaknya apa ya? Gue apa aing maneh? Apa aku kamu ya, Bek? kayaknya aing manehnya. Aing mah orang Sunda. Udah Sunda tuh. Oke, di Sokin udah ada Pak Bebek. Halo Pak Bebek. Gila. Suatu kehormatan bisa ketemu sama seleb tweet ya ini. Waduh, enggak anjir. Public figure anjir. Tunggu, tapi seriusan namanya Bebek. Nama asli mah Jericho sih. Jericho ya, kenapa bisa dipanggil Bebek sih? Dipanggil Bebek, sejarahnya Panjang banget kayaknya ya. enggak sih. Dulu lagi kecil. Ada motor lewat tuh. Knalpotnya berisik. Terus dibilanginnya tuh motornya berek-bek. Bahasa Sunda teh nya berek-bek. Motornya berek-bek. Dan dari situ tuh Bebek tuh sering ngomongin itu gitu. Itu motor berek-bek. Dipanggilnya Bebek. Akhirnya kesini dia sama saudara, sama ibu, ayah semua teman-teman. Bebek. Jadinya Bebek lah sampai sekarang. Jadi dipanggil Bebek karena maneh suka ngomong ngaberek-bek anu motor anu knalpotna gandeng. Nah, eta. Jadi sebenarnya nama aslinya siapa sih? Nama mah Jericho. Jericho. Namanya ini banget ya. US pisan aja segala liquid. Ngaran bule. Jericho aja gitu. Jericho aja. Jericho pakai J. Pakai Z. Jericho gitu. Udah Jericho aja. Di KTP Jericho juga gitu. Z E R Y C H O udah gitu doang. Jericho, wah bener. Nama sama muka kayaknya nggak cinta. Nama US banget. Tapi asli mana sih? Asli Bandung? Asli Bandung. Lahir Bandung? Bandung. Umur 26 Umur berarti? sekarang 26. Oh 26. Nah, 26. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kita panggil Bebek aja ya? Ya, Bebek aja. Jadi nama panggung dia Bebek. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Jericho ini adalah owner nggak sih? Atau gimana? Owner juga ya? Ya, bisa dibilang owner juga Jadi sih. kesibukan apa sih sekarang? Kesibukan? Kalau kesibukan sekarang ya kerja juga sama ya sampingan lah. Bikin brand kecil-kecilan gitu. Oh, brand kecil. Jadi buat teman-teman, jadi Jericho ini adalah mungkin ini ya, founder dari street culture ya. Ya. Jadi pertama kerja nih. Kerja di kebenaran kerja sama paman. Di bidangnya sama. Oh, baju juga. Kalau paman itu bidangnya dia biasa ngerjain seragam ini TNI Polri. Oh, konveksi maksudnya? Garment. Oh, beda nggak sih? Konveksi garment beda? Kalau konveksi mungkin masih kayak di rumah gitu. Rumahnya. Oh, jadi skalanya lebih kecil dibanding garment ya? Hasil produksinya kan kalau konveksi masih terbatas. Tapi kalau garment itu bisa dalam jangka waktu misalkan sehari bisa output bisa beribu-ribu gitu. Oh, jadi kuantitinya bisa lebih banyak. Yang ngebedain konveksi sama garment mungkin skala ini ya, skala produksinya. Sebagai apa, Bek? Di sana. Kebenaran kalau di kerjaan di sama paman apa ya, mungkin rezeki juga ya. Alhamdulillah karena ya satu kepercayaan. Oh, jadi memang perusahaan keluarga gitu ya? Ya. Oh, berarti semua yang ada di perusahaan itu keluarga semua? Apa cuma paman doang? Paman aja. Paman aja. Posisinya jadi si paman tuh dia tuh posisinya nggak punya keturunan. Oh gitu. Tapi dia ngerintis garment itu dari tahun 90-an. 90-an. Sampai sekarang. Intinya dia naruh harapan supaya Bebek bisa nerusin ini perusahaan, jangan sampai nanti kalau misalkan mereka udah, ya syukur-syukur sih semua panjang umur ya. Tapi yang mereka harapin kalau misalkan nantinya mereka udah nggak ada, seenggaknya perusahaan yang udah jalan nggak berhenti gitu, ada yang nerusin. Dan yang nerusin diharapin orang-orang terdekat dulu ya? Ya, gitu. Jadi pertama Bebek ngerjain juga mungkin di perusahaan itu, garment itu, kedua street culture, terus apalagi tuh kegiatannya tuh selain itu? Paling apa ya? Kalau nyari cuan sih itu doang. Jadi sumber cuan dari sumber cuan. Ya. Street culture karena menurut aku juga udah lama belum sih tuh si street culture itu? Kebenaran baru sih. Baru. Tahun kemarin. 2019. Itu juga
sebenarnya bisa dibilang nggak sengaja. Nggak sengaja. Jadi kenapa tuh? Mungkin agak cerita dikit lah ya. Oh ya, boleh. Tenang, iya mau panggung ke rumah. Tapi lain uya-kuya, ini lain cerita. Jadi kebenaran kan emang ruang lingkup dulu sebelum kerja sama paman di distro gitu. Di distro. Oh, tunggu. Setahu aku Bebek juga ini ya pernah tergabung juga sama brand juga ya sebelum Street Culture, Asbul ya. Ya, sebelumnya pertama kerja dulu di Oval Research itu dulu. Itu tahun berapa itu? Tahun 2013-an lah. Udah lama banget tuh. Jadi di sana 3 tahun, mulai dari shopkeeper, terus kasir, dari kasir megang ke gudang, dan terakhir di asisten supervisor dulu tuh di Oval tuh. Ya mungkin kalau itu selama itu 3 tahun 3 tuh tahun. Proses itu dari yang tadi disebutin 3 tahun di Oval itu. Dari situ kebenaran kakak punya, waktu itu sih posisinya kakak masih ngerintis, kakak sepupu bikinlah dia punya brand Asbul. Nah, itu udah lama juga ya Asbul ya? Itu Asbul tuh dari tahun 2000 berapa ya? Baik, kalau mau ngerokok aja, Bek, tenang. Siap, santai. Jangan terlalu tegang otot. Terus. Tahun berapa ya? Kalem. Intinya sih dulu pas cabut dari Oval sama si Asena tuh, Baik udah deh bantuin di sini gitu. Lagi pula kan ada pengalaman juga ya. Tapi di Oval itu ngerti juga produksinya Oval kayak gimana? Tahu. Dari nol banget. Tahu. Dari desain sampai jadi kalau di Oval mah enggak. Gitu? Kalau produksinya enggak ngikutin. Cuman di store doang. Tapi produksinya bukan di situ berarti ya? Produksi sih setahu Bebek si Oval kalau ada beberapa yang emang digarap sendiri, ada yang dikasih ke vendor yang lain. Oh gitu. Tuh. Jadi balik lagi ke Asbul minta dibantu tuh ke sepupu tuh. Minta dibantu, ya udah deh akhirnya ngerintis lah bareng Asbul. Itu posisinya Asbul itu ada timnya juga, ada tim gitu. Dulu masih belum. Masih kakak sepupu sendiri one man gitu. Masih kakak sepupu sama saudara terus sama Bebek. Gitu. Akhirnya ya mungkin Bebek sebagai sebenarnya kalau bilang sebagai apa ya? Karena semua dikerjain sih. Oh gitu ya. Dari mulai ya kadang produksi turun. Terus megang sosmed admin sosmednya gitu ya. Foto produk ngedit juga ngedit foto video semua media. Kalau video emang belum sih, baru buat katalog aja gitu ya. Enggak, katalog sama foto modelnya juga. Gitu. Bebek yang ngedit sebagian, terus pokoknya multi talent lah gitu ya. Intinya mah segala dicagap Sunda nama gitu. Jadi ngerintis itu si Asbul tahun 2016 ada kali ya? 2015-16 ada ya? Ya ada lah. Beberapa tahun ke belakang ya berarti. 5 tahun. Sekitar 4 tahun 5 tahun ke belakang lah. Terus cuman akhirnya ya Bebek juga kan intinya sih punya keinginan lah gitu, keinginan pengen kayaknya nih pengen punya sendiri gitu. Punya sendiri. Dan itu pun si Asbul itu berkembang ya, maksudnya dari awal tahunnya. Alhamdulillah berkembang sampai sekarang gitu. Ya. Sampai sekarang. Nah, dari situ terus Bebek akhirnya cabut lah dari Asbul, cabut. Baik-baik lah pasti. Ya, cabut. Tapi waktu di awal itu memang ada, pas join itu ada itunya nggak? Maksudnya ada kayak ya hitam di atas putih atau gimana? Atau cuman Bebek bantu aja gitu? Paling kalau kemarin sih ya cuman karena saudara gitu, jadi ya udahlah ada. Tapi walaupun gitu. Saudara tetap profesional lah ya. Ya. Secara kerja maupun secara haknya gitu kan. Oke, cabut dari Asbul. Tahun 2000 berapa tuh? Tahun berapa ya? Lama juga berarti di Asbul tuh? Di Asbul tuh kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Lama juga cuy. 4 tahun 5 tahun ke belakang lah. Kalau bayi mah udah bisa. Terus? Dari situ. Nah, mulailah si paman Bebek yang sekarang Bebek kerja tuh. Oh, berarti dari sebelumnya memang Bebek nggak pernah kontakan ya? Atau nggak pernah? Enggak. Sama omnya nggak pernah gitu? Enggak. Terus? Akhirnya pas waktu itu, akhirnya si paman ngobrol sama Bebek ini itu segala macem. Akhirnya Bebek mau buat ngerjain di situ gitu ya. Terus alhamdulillah lah, mungkin kalau buat Bebek pribadi sih emang sih yang namanya kepercayaan mah emang harus dijaga, harus benar-benar dijaga gitu ya. Alhamdulillah si paman itu ya karena mungkin si perusahaan berkembang, lokasinya di Cimahi. Si kantor Garmen itu tadi. Berarti semua produksi di situ, office-nya di situ. Di Cimahi. Di Cibabar. Nah, karena dikasih kepercayaan di situ tuh
kan mainnya tender tuh. Kan otomatis harus ada CV atau PT lah gitu. Iya, berarti berbasis hukumnya udah jelas lah ya CV itu. Nah, alhamdulillah Bebek tuh dibikinin CV sama si paman teh. Sebelumnya belum, CV sendiri di luar yang tadi perusahaan. Jadi udah ada CV, tapi dibikin lagi baru. Oh, baru CV baru lagi. Dengan nama yang baru dengan nama baru dan struktural baru, semua baru ya. Alhamdulillah sama si paman tuh dikasih kepercayaan. Nih, kamu pegang perusahaan ini. Terserah kamu mau gimanain. Terus ini perusahaan kamu. Oh, si paman Bebek teh gitu ngomong teh. Sebenarnya Bebek pribadi kaget ya. Waduh. Kudu kumaha yeuh gitu. Nggak pernah kepikir sampai ke situ gitu. Tapi bidangnya sama, garmen juga? Sama, bidangnya sama. Soalnya kalau di tender kan si perusahaan tuh jadi CV itu ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas. Dan Bebek jadi, itu masuknya di yang menengah ke atas. Jadi misalkan nanti mau dapat kerjaan yang misalkan proyeknya sekian M di atas. Jadi perusahaan tuh ada yang bisa misalkan maksimalnya ngerjain cuma 10 M. Kalau yang menengah ke bawah. Oh, itu aturan dari mana tuh maksudnya? Dari sananya. Dari tendernya. Maksudnya antara si vendor sama yang customernya? Dari ininya, dari sananya. Misalkan kan sama si contohnya sama Polda nih. Kerjaan Polda. Nanti kan kita itu ikut upload. Nanti di situ tuh udah ada persyaratannya. Oh. Jadi upload dokumen lah gitu. Jadi ada tempat atau wadah yang ngewadahin vendor-vendor atau garmen-garmen yang nantinya bakal kerja sama si Polda itu. Nah, itu jadi di wadah itu nyebutin bahwa ada. Iya, jadi ada persyaratannya. Persyaratannya lah gitu. Ya, perusahaan harus yang misalkan menengah ke bawah atau menengah ke atas. Itu ada kalau detailnya sih ada kayak disebutnya apa ya, KBLI. Jadi si perusahaan A ini bisa ngerjain apa aja. Oh gitu. Gitu. Menurut klasifikasinya masing-masing. Gitu ya, benar. Terus yang menentukan itu menjadi CV yang menengah atas atau ke bawah itu dari apanya? Dari jenis CV-nya? Dari jenis CV-nya. Jenis CV-nya. CV-nya. Ya? Oh gitu. CV-nya. Jadi ada grade A, grade B gitu. Nah, gitu soalnya gitu. Ada tingkatannya lah gitu. Oh gitu. Dan untuk kebuat CV juga ada ini ya, ada syarat-syaratnya ya. Mungkin dari kapasitas produksinya, kapasitas produksi, jumlah karyawan terus kali ya. Jumlah karyawan juga, terus apa ya dibilangnya? Ya, jumlah mesin mungkin ya atau kapasitas. Pokoknya ada hal-hal yang menunjang lah ya. Ya, hal yang menunjang lah. Karena terus kan izin juga, izin dari kelurahan, kecamatan segala macam. Ya. Itu kan kalau tapi itu lokasinya di industri atau di rumahan gitu ya maksudnya? Rumah sih. Rumah ya? Itu izinnya juga ribet nggak sih? Ya, kalau izin mah bisa kita urusin lah gitu ya. Pokoknya kalem ya, ada regulasi. Gitu. Kemudian tadi cerita, berarti ngejalanin dua ini nih, antara street culture sama yang tender. Si tender yang garment tadi itu ya. Gimana sih maksudnya? Ribet nggak sih? Atau gimana ya? Kalau mau dibilang ribet, jelas ribet. Ribet pasti. Dibilang itu kalau di pasti capek. Kalau si street culture ini gimana? Nah, ini tim atau kalau si street culture kebenaran karena Bebek mungkin udah ada basic ya. Jadi emang digarapnya bener-bener full sendiri. Untuk saat ini ada timnya nggak? Belum ada. Jadi belum ada. One man show banget. Dari produksi. Paling yang ngebantuin sama adik. Madik ya, siapa tuh namanya tuh? Raihan. Oh, si Raihan ya. Oh, sekedar info, kita dulu pernah seband, bro. Wah, ini pernah seband. Basis nih. Nanti bandnya ada di description ya. Nama bandnya pokoknya mah mantep lah, Pak Bebek. Bisa ngadram. Oke. Jadi street culture ini murni sendiri gitu ya. Sendiri. Kalau boleh tahu udah ada store belum sih? Untuk offline-nya ya, offline store-nya gitu. Kalau offline sih sebenarnya bisa ke Cimahi. Ke Cimahi. Tapi di rumah dekat kantor. Oh gitu. Oh, jadi tapi untuk store-nya sendiri memang udah ada. Kalau benar-benar real store belum sih. Lagi proses ya. Lagi proses ya. Berarti di rumah berarti cuma untuk sebagai kayak gudang kali ya. Ya, gudang gitu. barang. Tapi gitu. Kadang kalau ada yang maksa pengen datang gitu ya bisa gitu ya. Kalau apa ya, jadi street culture ini benar-benar sendiri ya, berarti dari awal produksi, nyari bahan. Ya. Itu kalau untuk desainnya gimana? Bebek desain sendiri? Desain sendiri. Nah, kalau jadi gini ceritanya, kalau tahun kemarin itu rencananya jadi teman Bebek, misalkan Bale nih mau jualan, terus mau produksi ke Bebek, tapi produksinya bayarnya mundur. Atau pas udah jadi, misalkan orang bikin baju di mana, ketika orang udah berhasil jual kuantiti itu anggap satu lusin lah. Ketika uang itu datang baru bayar gitu boleh gitu. Tadinya mau gitu. Nah, terus kan Bebek
ngobrol lah sama paman gitu kan. Kurang sebenarnya Babe. Ngobrol sama Babe. Gila Babe ini gitu ya. Beh ini teman Bebek ada yang mau produksi gini, tapi nanti bayarnya setelah beres dia jualan Ramadan tahun kemarin tuh. Terus tapi sorry ya, ini banyak suara motor sisi jalan. Oh, BTW kita lagi ada di Kopi 33 ya. 33 lokasinya nih. di Bandung di Babakan Jeruk. Pasteur Bandung ya, lanjut. Nah, pas Bebek ngobrol sama Babe, Babe malah ngomong gini, kenapa nggak kamu aja yang jualan? Kan kamu bisa. Kan kamu udah ada basic. Ini tuh, sorry, ini cerita lagi street culture belum ada. Nah, lagi belum ada. Belum ada. Oh, jadi pertama kali kepikir untuk membangun sebuah street culture itu adalah dari situ, Bu. Beh, kenapa sih ada teman tapi ternyata Babe ngusulin buat kenapa nggak Bebek jualan sendiri kenapa aja sih gitu. Kamu yang jualan aja, kamu kan bisa, kamu udah punya basic. Terus kenapa? Kamu mentoknya apa gitu? Ya terus terang, jelas lah modal ya. Modal Bebek mungkin modal cuma ada berapa lah gitu. Untuk produksi sekian banyak ya belum jelas ya. nggak cukup gitu. Akhirnya karena Babe alhamdulillah support, ya udah nih sebagian ditambahin. Jadi Bebek punya modal. Oh jadi, nah itu juga sih sebenarnya mau jadi pertanyaan sebenarnya untuk membangun sebuah brand itu gimana? Ini jawabannya ya. Inti dari situ akhirnya Babe support segala macem. Jangka waktu 1 bulan sebelum puasa. Tahun 2019. 2019. Baru banget ya. Tahun kemarin. Bulan apa tuh? Mei, Juni ya? Mei Juni ya? Mei kalau nggak salah tuh tahun lalu. Akhirnya udah ada kesepakatan kayak gitu. Baik mulailah pikir, nama juga belum kepikiran tuh. Apa nama? Aduh gimana nih nama apa gitu kan. Oh iya tuh. Banyak banget sih mau nanya, pertama gimana sih modal pertama usaha dan kenapa milih nama itu gitu. Nah ini jawab aja sekarang deh. Berarti untuk nama aja tadi. Nah untuk nama ya Bebek iseng lah nyari gitu ya, lihat referensi apa segala macam. Terus akhirnya nemu lah ini si street culture ini. Nah itu gimana tuh? Kenapa namanya street culture atau dari mana sih filosofinya gitu? Street culture itu kalau bahasa Indonesia mungkin apa ya, budaya jalanan lah. Budaya jalanan. Nah, kenapa Bebek ngambil nama street culture? Namanya di jalanan apapun bisa terjadi. Contohnya mau apa? Bebek sih lebih mikirnya nyangkutnya nanti ke desain sama ke promo. Oh ya aku pikir jalanan, kehidupan di jalanan gimana sih, kan kerasnya gimana. Nah itu juga bisa. Kenapa? Gitu. Kenapa street culture? Street culture itu yang namanya di jalan itu semua ada. Mau yang misalkan pokoknya segala jenis manusia dari golongan apapun ada di situ semua. Status sosial ekonomi atas, bawah, apapun, penjahat ada orang situ. Baik ada orang tolong ada semua ada di situ. Nah filosofinya luas lah gitu ya. Gitu. Jadi Bebek ngambil nama itu dengan alasan mungkin dari Bebek pribadi, Bebek nanti entarnya mau ngedesain, entarnya mau nge-branding kemanapun bisa tetap masuk. Tapi kalau untuk jalurnya sendiri nih, si street culture ini mau dibawa kemana sih? Maksud aku entah itu hypebeast atau sport atau indie musik atau lebih kemana sih? Kalau lebih ke itunya sih lebih kayak ke apa ya? Streetwear mungkin. Streetwear. Ya nggak jauh-jauh dari hypebeast gitu. Gitu ya. Tapi punya nggak sih influence gitu? Maksudnya kenapa sih Bebek ke situ arahnya? Mungkin ada brand-brand atau hal yang membuat Bebek tertarik untuk membangun sebuah street culture ini? Kebenaran emang ke satu. Kalau bahasa aing asa karaku kieu nya. Kalau mungkin ke satu. Karena emang fashion Bebek di situ. Di Bebek bidang seneng lah gitu, kayak sering juga beli barang-barang ya brand luar gitu, sering ngikutin lah gitu. Jadi terus itu pertama. Kedua ya mungkin Bebek pribadi ngerasa Bebek punya potensi yang emang bisa dikembangin gitu. Kenapa sih nggak dicoba gitu? Lagi pula bosen kali ya Bebek kalau misalkan yang di garment tadi kan mungkin bukan kaku ya, tapi ya mungkin ya begitu sistemnya. Di situ Bebek mungkin pengen nge-ekspresiin diri lagi di bidang explore gitu. Tapi ini nggak, maksudnya ada nggak sih mungkin ya Bebek ngerasa gua ngikutin brand mana nih atau mirip-mirip gitu nggak sih? Kalau disebut mirip-mirip sih atau Bebek pernah nggak melihat sesuatu sehingga Bebek bisa mengaplikasikan di street culture? Kan kayak band ya, kadang-kadang ada band yang terinspirasi gitu. Misalkan kayak band Bebek gitu ya, band Urang Baheula. Misalkan kan alirannya hardcore, tapi hardcore-nya lebih condong ke band apa? Counterpart atau apa? Influence lah ya. Jadi kayak kita niruin tapi nggak niru ya, modifikasi ya, modifikasi ya.
Ada juga bebek pernah gitu nggak? Ada. Atau ke brand apa gitu? Ada, kalau ke brand mungkin Bang Bebek seneng sih ini ya, si Stem D. Itu brand mana tuh? Los Angeles. Dia apa ya, kalau ini ya suka aja gitu. Dia simpel. Lebih sukanya ke gimana? Ke cara dia ngebawa ini atau dari bahannya? Dari atau desain. Dari desainnya? Desain. Dia tuh simpel. Tapi cuman apa, desainnya cuman sekedar font doang gitu. Kalaupun gambar nggak banyak, nggak rame. Nggak kayak cruise atau drop dead gitu kan? Nggak jauh, gitu. Jauh ya. Tapi penempatannya enak gitu. Jadi meskipun sedikit tapi orang tuh bisa ngeliat, anjis keren juga nih. Gitu. Mantap. Sedangkan Bebek juga emang senangnya kan yang simpel-simpel gitu. Simpel tapi memang keren gitu. Terus gimana sih caranya ngebangun branding gitu? Karena yang kita tahu ya, ini kan kita tinggal di Bandung ya, yang notabene kotanya kan kota kreatif ya, bukan kota industri gitu kan. Pasti banyak banget lah brand-brand yang mungkin udah lama sebelum street culture nih. Nah itu gimana tuh? Bukan menjaga ya, kayak lu anak baru gitu, tapi pengen coba ikut eksis juga gitu. Nah itu gimana tuh? Apa ya? Ya kayak boleh dibilang inilah buat ngemotivasi buat kalian nih. Nah, iya tuh misalkan pengen usaha nih di bidang ini gitu ya. Misalkan kalau buat usaha sih intinya jangan takut. Jangan takut. Apa ya? Jadi cobain dulu aja gitu. Jadi Bebek dari awal udahlah gimana? Kasarnya gitu. Tapi selalu ada planning nggak sih? Punya planning jangka pendek, jangka panjang atau pasti harus ada. Pasti gitu. harus ada. Karena yang dilihat dari yang dilihat sekarang gitu ya. Pasti kan yang kalau brand emang yang paling susah tuh nge-branding gitu. Nge-branding, iya itu. Branding itu ya. Branding. Jadi apa yang pengen street culture tawarkan tuh apa sih? Ada begitu kan brandingnya kan. Nge-branding gitu kan, orang yang akhirnya ngelihat si street culture, dia tuh punya karakternya seperti ini gitu kan. Tapi kira-kira ada nggak Bebek yang menerapkan formula kenapa orang lain harus beli street culture dibanding brand lain gitu? Mungkin yang lebih awal. Kalau Bebek sih kalau mikir ke situ enggak sih ya. Belum sampai segitu, cuman Bebek berusaha mencoba menuangkan apa yang Bebek punya, apa yang Bebek suka gitu. Coba Bebek tuangin di si street culture ini. Nanti masalah orang seneng atau enggak atau gimana pun itu terserah. Oh gitu. Karena nantinya ujungnya kalau masalah masalah gitu ya, nantinya dia ngebentuk sendiri. Oh gitu. Berarti sebenarnya Bebek pun nggak takut ya buat untuk rugi gitu ya atau gimana? Ada nggak sih? Kalau namanya usaha, yang namanya rugi pasti ayawae. Ayawae lah, pasti ada. Ayawae pasti gitu. Ada. Cuman ya itu maksudnya kalau pengusaha ya harus siap mentalnya di situ. Tapi ngerasa nggak sih kayak brand-brand lain itu saingan, kompetitor atau boleh apa ya? dibilang. Bebek gimana ngelihatnya? Merek-merek lain? Kalau merek-merek lain sih melihatnya sebagai apa? Enggak juga sih, enggak. Maksudnya ya Bebek ngelihat brand yang di atas Bebek gitu ya. Atau yang mana apa? Atau yang baru muncul juga atau gimana? Kalau Bebek mah ngelihatnya disebut saingan enggak. Cuman jadinya motivasi gitu. Ini misalkan ada lagi nih muncul brand baru tapi dia bisa lah kenapa sih orang nggak bisa gitu. Jadi ujung-ujungnya jadi ke kitanya lebih kepacu, orang kudu harus ada planning gitu, gimana nih biar ini biar itu biar ini biar itu gitu. Jadi ambil positifnya aja lah. Gitu. Terus kalau untuk si street culture itu produksinya gimana sih? Maksudnya dari awal berarti produksinya sama di Garmen itu atau ada tempat lain? Nah kebenaran kalau untuk produknya itu apa aja sih selain baju? Produknya? Produk tuh udah ada t-shirt, terus itu lengkap ya dari size paling kecil sampai paling besar. Dari S, M, L, XL. Itu terus udah t-shirt, ada hoodie, ada crew neck, ada kaos jaket, terus ada kalau topi sih baru polo caps, terus sama six panel sama safari hat, terus beanie juga ada. Celana itu? Kalau celana belum sih, belum ya. Baru terus ada lagi tas. Kalau tas baru sling bag sama waist bag. Gitu. Itu range harga dari berapa tuh? Kalau harga sih mungkin masih dibilangnya standar lah. Standar ya. Dari start dari berapa tuh? Kalau t-shirt sih 150. Kalau t-shirt, kalau hoodie di
350-an kalau hoodie. Kalau itu biasanya ya kan karena ya aku juga aing lah gitu ya. Mungkin kalau suatu saat atau teman-teman di sini pengen buat, itu gimana sih caranya? Maksudnya gini, kita punya satu katalog gambar gitu di baju. Itu gimana produksinya? Untuk ukuran S berapa atau gimana tuh gimana? Sebenarnya lebih balik lagi ke kemampuan kali ya? Misalkan gini, Bale mau produksi satu desain. Kalau misalkan balik ke vendor, apa kasarnya sih dibilangnya full order lah. Oh, full order maksudnya dari bahan, baju, tag, plastik. Biasanya full order itu cuman bahan, jahit, sama sablon. Tapi kalau misalkan kayak hang tag, woven itu kita bikin sendiri. Di tempat orang. Nah, tapi itu ngejahitnya ke siapa? Ngejahitnya ke vendor. Jadi misalkan Bebek misalkan nih, mau bikin baju nih di Bebek. Bebek orang pengen full order plus orang nih ngasih. Pangjahitkan di dia gitu. Oh, jadi misalnya Bale Bek orang mau bikin baju nih. Ya udah, mana desainnya? Nanti kan mana berarti otomatis kirim email tuh si desain. Oke, udah. Nanti bisa dilihat desain, misalkan ada woven, nanti pasti Bebek nanti minta mana wovennya. Oh gitu. Berarti Bebek belum maksudnya nggak melayani itu ya? Enggak. Oh berarti Street Culture juga nerima desain dari orang lain atau? Bisa. Oh gitu? Bisa. Namanya tetap Street Culture juga? Oh apa ngedesainnya? Nggak, maksudnya berarti Street Culture nggak, maksudnya ditanya itu tadi itu bikinnya atas nama Street Culture atau nggak? Bukan ya? Enggak, bukan. Jadi brand yang Bale, brand orang misalkan mau bikin ke Bebek ya bisa. Oh gitu. Tapi untuk Street Culture sendiri belum nerima kayak commission gitu ya? Maksudnya siapa nih ayo yang mau ngedesainin nanti kita print, belum di situ ya? Belum. Oke, balik lagi tadi ke produksi. Yang tadi yang pengen ditanyain itu adalah untuk yang teman-teman mungkin pengen punya usaha. Nanti enaknya gimana ngeproduksinya, jumlahnya. Nah, karena kan size banyak ya, dari S sampai XL tuh banyak. Itu gimana tuh? Kalau Bebek saranin sih, misalkan kalau full order itu biasanya minimal tuh satu artikel tuh 2 lusin. Itu berapa size? Campur. Oh, campur. 2 lusin itu S, M, L, XL. Nyampur aja itu. Tapi biasanya lebih bagus yang dibanyakin tuh size yang emang dominan banyak ya? orang pakai, M sama L. Pasti kuantitinya lebih banyak di situ. Misalkan ambil 10 aja, misalkan 10 baju. Berarti misalkan bisa ambil S-nya 2, XL-nya 2, sisanya setengah-setengah M sama L gitu. Yang size banyak orang pakai gitu ya. Pasti soalnya yang banyak yang keluar pasti di ukuran itu sih, M sama L. Apalagi ya, banyak sih gue tanya tadi. Sebenarnya lebih pengen tanyanya adalah ngebangun branding itu sendiri atau untuk modal tadi ya. Nah, untuk modal itu, kan banyak ya orang-orang yang pengen mulai usaha kan mikirnya gini, aduh gue belum punya modal nih, aduh aing ke kieu teu boga duit. Nah, gimana tuh? Sebenarnya balik lagi ke niatnya sih. Niatnya. Kalau niatnya emang bener pengen usaha, kasarnya mau punya modal seberapapun bisa dimanfaatin. Bahkan modal dengkul juga bisa. Bisa. Kasarnya gini, misalkan Bale punya kemampuan, Bale bisa ngedesain. Bale pengen punya brand. Duh, kurang terbuka modal ya. Kumaha? Bale kan punya kemampuan. Enggak, saya Bale misalkan ngedesainin yang orang lain dulu, kan dari situ Bale tuh dapat duit. Kumpulin, udah cukup buat produksi sekian, produksiin. Jadi istilahnya nggak ada alasan buat kita untuk tidak mulai melangkah. Nggak ada. Intinya balik lagi kalau niatnya emang bener pengen usaha, intinya satu, cobain aja dulu. Terus karena kalau kita nggak nyoba, kita nggak tahu, nggak akan nemu lagi masalah. Oh gitu. Cobain. Terus satu, jangan berhenti untuk berproses gitu ya. Iya, terus aja mau gimana pun. Jadi harus percaya, mau sekecil apapun yang dilakuin buat usaha kamu, nantinya pasti ada hasilnya. Mau bagus mau jelek pasti ada hasilnya, ada efeknya. Yang penting jalanin dulu, mulai dulu gitu. Oke, untuk Street Culture sendiri media promosinya apa aja sih? Paling kalau sekarang baru Instagram. Terus kalau marketplace di Shopee udah ada. Di Shopee. Terus baru itu aja sih. Selain itu apa lagi? Maksudnya ada nggak sih cara marketing atau cara pemasaran lain yang dipakai, kayak misalkan kolaborasi sama band atau nge-endorse acara gitu, jadi media partner atau gimana gitu? Itu ada sih. Kemarin kebenaran baru juga support yang acara ini si Bandung Skateboard. Oh gitu. Skateboarding itu, Day. Gue pernah lihat juga tuh di status. Maksudnya tuh udah kapan sih acaranya? Udah, acaranya udah jadi. Itu barang apa aja tuh? Di situ ada brand apa aja tuh selain? Kemarin tuh barengnya sama si Bobby's Jeans. Terus lagi ya nih, ntar baik ya tuh.
Nah itu gimana tuh Bek biar bisa kelihat gitu? Atau Bebek nge-apply sendiri atau kebetulan karena oh ya Bebek ini baru nikah juga, selamat Bek. Maaf belum ngado nanti ya. Kalau Bebeknya ada apa-apa. Doanya. Jadi dari pagi sampai sore itu berarti fokus ada di garment. Tadi. Berarti ngurusin street culture-nya jam berapa itu? Apa di sela-sela gawe? Kalau lagi agak nyantai sih, sela-sela kerja suka sambil ngerjain juga sih street culture itu, bikin konten apa gitu. Ada juga tuh berarti lagi gawe, ada order nih. Ordernya via apa sih? Gimana sih cara ngorder di street culture? Via WhatsApp bisa. Line bisa. Gitu. Di Instagram juga bisa. Berarti nanti kalau misalkan mesennya jam berapa dikirim bisa ya? Bisa. Misalkan biasanya sih kalau ordernya di bawah jam 2, sebelum jam 2 siang itu dikirimnya langsung hari ini. Tapi kalau lewat dari situ Bebek bawa terus barang-barang ya? Apa gimana? Jadi sebenarnya barangnya ada di mana sih? Barangnya ada di Cimahi. Berarti kalau untuk produksi street culture itu di garment itu? Kalau produksinya mah beda. Oh beda. Nah itu jadi posisi barangnya, misalkan ada order tuh, Bebek lagi di kantor nih. Nah gimana tuh? Itu tinggal bawa. Karena kantor sama si street culture tuh depanan. Oh depanan. Jadi semua barang ada di situ. Jadi Bebek bisa tinggal ngambil gitu. Tinggal controlling aja udah di situ, tinggal kirim barang. Gitu. Tinggal ngambil, kirimin. Berarti memang nyawa Bebek mah adanya di street culture gitu ya. Itu Bebek kumaha ya mau nonton si Babe? Kata naon Be. Tapi emang Babe nanya sih. Oh gitu. Karena nantinya ujungnya pasti pilihan gitu kan. Bebek mau gimana? Mau kerja atau mau tetap mau nginin usaha kamu gitu. Sempat kemarin sempat udah ngobrol gitu kan, segala macam. Baik pribadi pengennya ya. Karena mungkin ini satu cita-cita yang Bebek dari dulu tuh, kapan nih orang pengen punya brand sendiri, Akhirnya sekarang alhamdulillah bisa punya, meskipun ya belum jadi apa-apalah gitu. Tapi merendah iya. Tapi ya kalau dibanding brand-brand lain kan emang masih benar-benar merintis lah gitu. Umurnya masih baru gitu ya. Gitu. Berarti Bebek pengen di street culture. Tapi Bebek masih ngeband nggak sih? Masih ngeband. Band apa aja sih sekarang? Kalau sekarang mah ya satu. Si Javier itu ya. Si Javier doang. Yang belum tahu Javier, poinnya Instagramnya eta medet pisan gitu. Dan Eling. Kalau untuk jadwal sendiri gimana? Javier ada manggung terdekat? Kalau manggung mah belum ada lagi sih, paling terakhir kemarin Kickfest ya. Oh iya, ada lagi. Sekarang kan lagi masa pandemi ya gitu. Nah, gimana nih street culture keadaannya gimana nih? 3 bulan ya? Ya, 3 bulan 4 bulanan lah. 3 bulan 4 bulanan tuh gimana? Ngaruh ya pasti? Ngaruh banget. Ke mungkin ke penjualan juga agak kurang gitu kan. Gitu ya. Terus yang kemarin asalnya bulan Ramadan, Bebek biasanya si street culture jualan tuh di Truno. Itu gimana sih? Caranya maksud konsinyasi atau bayar aja sewa tempat gitu? Sewa tempat. Harinya berapa gitu? Kebetulan per bulan sih. Per bulan. Jadi sebulan Ramadan. 30 hari tuh dari awal sampai sebelum takbiran tuh lagi mantap takbiran dagang gitu. Jualan tuh. Tahun kemarin gitu. Malah sampai malam takbir tuh enggak ada situ, lembur terus. Sampai nyampe rumah tuh beres-beres loading out segala macem, nyampe rumah setengah 6 pagi. Lumayan, tapi ya itu sih semenjak corona ini kebetulan bulan puasa kemarin juga kan lagi pandemi gini. Ya jadi nggak bisa jualan. Nggak bisa boleh ya, karena memang pemerintahan sendiri kan nggak boleh ya. Ya. Jadi banyak banget kayak tempat-tempat umum yang tutup kayak mall, tempat ngopi. Tapi ya menurun lah ya. Tapi drastis nggak sih? Parah nggak sih? Parah banget. Parah banget. Bener-bener waduh. Kalau boleh dibilang pusing ya pusing. Pusing. Ya mental. Nah sekarang nih lagi diuji nih. Tahun pertama mungkin bisa dibilang alhamdulillah gitu. Tahun kedua, waduh. Tapi kalau street culture itu punya gimana sih? Maksudnya punya 1 bulan ada desain baru atau per minggu atau per? Kalau desain sih artikel baru per bulan biasanya ya? Biasanya sih enggak. Kadang karena Bebek masih masih mun Sunda nama kaditu gitu. Jadi masih belum tentu. Cuman emang kadang kalau misalkan lagi ada kepikiran desain nih, kadang suka langsung dibikin gitu ya. Tapi nggak nentu waktunya gitu, langsung produksi gitu. Pasti selalu mengeluarin yang baru lah ya. Ada timing tertentu lah. Intinya sih ya itu. Berarti kalau keuangan Bebek juga yang megang produksi semua. Kebenaran kalau kayak foto produk, itu gimana tuh? Pakai model juga kan? Model ya paling untuk sekarang sih model ya temen gitu ya. Ya seadanya dulu lah gitu.
Tapi kalau untuk modal ya pengen tahu lah ya, bukan pengen tahu kira-kira ada nggak 5 juta gitu, ada nggak? Kebenaran Bebek paling sih selama ini si Street Culture cuma ngasih produk aja. Ngasih produk? Karena mungkin kebanyakan temen kan. Ya, maksud aku untuk memulai awal ini, memulai awal brand ini, modal awalnya gitu. Maksudnya. Oh modal awalnya? Modal awal gitu. Tergantung kalian mau jualannya gimana gitu. Nah untuk Street Culture ini gimana? Kuantitinya langsung ngebreed banyak, berapa artikel? Nah kemarin gini, karena kan tahun kemarin Bebek kan buat jualannya tuh kan buat jualan bulan Ramadan di Truno tuh. Otomatis munculnya Street Culture itu sebelum Ramadan banget. Ya, sebelum Hamin sebulan. Hamin 1 bulan sebelum Ramadan. Jadi memang konsepnya pengen dulu fokus di Ramadan tuh. Jadi sebenarnya tahun kemarin kayak tes market dulu gitu. Cobain deh gitu. Cobain. Bebek udah loba meureun sebulan penuh gitu. Udah loba meureun. Iya. Kuantitinya gitu ya. Modelnya juga kan pastilah. Ya. Orang kan kesana juga pengen milih-milih. Iya, gitu. desain artikel harus banyak gitu. Nah, berarti Sultan lah ya. Berarti mulainya udah lumayan cukup banyak lah ya. Karena memang targetnya tadi pengen ke jualannya di situ. Karena emang di Truno juga. Di Truno. Kebenaran di Truno si Street Culture ya alhamdulillah udah dapat lapak, jadi per tahun dia pasti tiap Ramadan pasti jualan di situ. Pasti di situ. Dan nggak mungkin di tag orang lain, nggak mungkin ya, udah pasti book tempat di situ terus ya. Yang Truno itu yang pakai tenda-tenda itu ya? Tapi bukan yang di pinggir jalan banget. Itu ada tuh Truno belok kiri Sport Station. Iya, Sport Station. Sebelahnya tuh ada rumah. Halamannya mungkin agak gede lah. Oh, berarti bukan yang di dekat Dead Horse itu bukan ya? Bukan. Di mana sih? Yang tanjakannya itu? Kan Truno naik gitu kan Truno. Arah dari Riau Junction bawah. Riau Junction Truno kan belok kiri dikit. Sport Station kan tuh? Ini Sport Station. Nah, sebelah sininya tuh ada rumah itu. Oh, rumah itu. Ya, Bebek masuk di halaman halaman rumah itu. Di situ barengnya tuh kemarin sama si Miracle, terus si Hammerstone, terus si Heretic. Tapi kenapa ya, banyak lah. Kenapa pilihnya outfit baju gitu? Kenapa nggak celana? Kenapa nggak sepatu? Kenapa nggak kacamata? Atau pengen nanti itu juga bakal digarap juga? Nanti bakal digarap sih. Kayak maternal gitu kan ya? Sampai korek apalah gitu. Korek gitu, asbak gitu. Intinya sih kalau misalkan ya itu, kalau emang udah ke branding, mau ngeluarin apapun orang banyak pasti ada yang beli. Maternal aja ngeluarin permen. Iya. Coba. Tapi udah pernah sampai keluar nggak sih si Street Culture? Maksudnya nggak, untuk Indonesia udah sampai mana nih skupnya? Pengiriman paling jauh ya. Kemarin sempat ada ke Sulawesi. Orang sampai tahu tuh si Street Culture itu tahu dari orang Sulawesi itu. Kalau untuk luar Indo, Garut? Belum sih. belum gitu. Tapi ada rencana pasti ya. Ya, mudah-mudahan lah. Ya itu sih balik lagi, kalau misalkan emang udah ke branding, orang udah suka, pasti bisa sih, pasti ada yang beli. Berarti memang untuk sekarang tahapannya masih branding ya? Ya, masih branding, masih ngebangun lah. Masih ngebangun. Pengen ngenalin dulu loh Street Culture ini apa gitu. Tapi emang kalau buat jualan sih emang momen lebih ngambilnya ke Ramadan sih. Ramadan ya? Ramadan. Tapi kan banyak tuh acara tahunan kayak Bear Cloth ya kalau di Bandung. Apalagi sih tuh? Kalau di Bandung Kickfest ya? Kickfest kemarin sempet nebeng jualan sih ke kakak sepupu. Oh gitu, yang kakak sepupu itu buka di sana. Bukan Asbul ya, bukan? Bukan, ada Hey Boy. Dia jualan di sana, terus kebetulan ada barang sisa yang tahun kemarin. Dijualin lagi. Coba deh ikut jualan dong, gini. Ya udah sok. Akhirnya ya. Tapi yang biasanya kan orang yang usaha itu berat malah di tahun awal ya. Nah itu Bebek gimana tuh? Maksudnya gini, orang nggak, sumpah, misalkan orang yang baru pertama denger Street Culture mungkin awal-awal kan belum tahu ya apapun produk itu. Misalkan itu gimana tuh? Maksudnya gimana ya? Sebenarnya Bebek juga sih nggak brandingnya gitu loh. Justru tahun kemarin tuh Bebek pas pertama jualan di Truno nggak ada nge-branding banget. Kan orang apaan nih Street Culture gitu kan? Baru banget gitu. Instagram pun masih ya seadanya gitu. Karena kan emang sibuk karena dia kerjain sama sendiri. Ya belum produksi, ya desainnya, ya produksinya, ya nyiapin barangnya, segala macam emang. Jadi buat nge-branding tahun kemarin belum sempat. Berarti waktu acara yang Ramadan itu sendiri banget tuh Bek? Display, ngeladangin orang sendiri, nggak ada tim gitu. Paling sama adik dong ya? Paling sama adik, tapi kalau yang kerja pas di Truno sih ada. Maksudnya Bebek juga kan perlulah gitu ya. Udah kalau sama sendiri atau berdua sama adik. Waduh.
ripuh gitu. Tapi sehari berapa tuh Bek pas Ramadan kemarin? Kalau buat berapa pieces lah untuk gitu? Brand yang baru jualan gitu. Udah lumayan. Kemarin dapat penjualan tuh paling gede sehari bisa sampai 18-an lah. 18 juta 18 itu nyampur juta. Ya? 18 juta. Per hari itu. Per hari itu ya. Lumayan Bek ya mah tuh, mantap pisan. Lumayan. Makanya itu sih justru karena apa kalau kitanya yakin intinya mah ngadoa lah. Ngadoa, usaha dan naon deui orang mah gitunya. Itu berusaha istilahnya untuk brand baru loh. 1 bulan cuy, umurnya baru 1 bulan. 18 juta 1 hari itu. Lumayan lah. Itu ya, paling tinggi apa memang konstan segitu? Paling tinggi. Emang nggak 18 juta tiap hari, tapi yang paling tinggi segitu. Tapi ya naik turun lah. Alhamdulillah gitu. Justru kaget juga, maksudnya kaget. Terus terang ya pas pertama jualan punya perasaan anjis, takut gak laku, takut gak keluar barang. Tapi itu wajar gak sih perasaan kayak gitu? Itu wajar. Mulai usaha anjir aing takut, kalau namanya ada ketakutan apa wajar itu. Wajar banget lah. Tapi ya itu karena yakin bisa, yakin berusaha berdoa terus aja gitu. Nanti juga ya percaya weh, rezeki mah mau ke mana gitu. Tapi pernah nggak sih ngalamin fase yang selain di pandemi ini ya, nggak laku atau gimana? Atau sehari berapa apa gimana? Ya pernah ngalamin. Pernah, ya? Pasti itu mah pasti. Kan namanya penjualan nggak selalu konstan, ada ya naik turun, cuman ya itu emang harus kuat mentalnya pasti saat kita penjualan turun nih gitu. Ini keluar nih. Tapi kalau street culture ini ke musik ada nggak sih? Ke musik? Ada. Maksudnya ke musik gitu ya, kayak misalkan kayak PSD, musik kan, cruise musik gitu. Bisa kalau buat nge-brandingnya bisa. Karena kan ya itu balik lagi namanya street culture yang main di jalanan ya. Mau kasarnya mana mau promoin kemanapun masuk aja. Masuk. Mau misalkan ke DJ, mau misalkan ke band, mau misalkan ke anak BMX, bisa. Skateboard, bisa. Olahraga apapun masuk ya. Jadi ngekspornya bebas gitu. Nggak terpaut dalam ruang tertentu gitu. Nah terus gini, pernah nggak sih ada fase kalau street culture ini ada KW-nya gitu, kayak efeknya gitu? Kalau sampai sekarang sih belum ada ya? Yang mudah-mudahan mah ulah. Nah misalkan suatu saat Bebek nemu tuh, maksudnya ada momen di mana bahwa wah ada KW-nya nih, gimana? Apalagi kan sorry aja nih kan kalau mungkin dilihat street culture kayaknya desainnya simple ya gitu ya, kayak tulisan aja itu kan kayaknya gampang banget. Gampang. Kalau buat ditiru gampang. Gampang ya. Itu gimana tuh? Itu suatu kebanggaan kayak wajir brand aing geus di KW berarti aing teh geus alus, atau ngeliatnya sebagai kayak trik aja, ancaman gitu. Bisa dibilang ada seneng gitu bisa juga ya. Tapi kalau misalkan sampai kejadian kayak gitu pasti sama Bebek disamperin orangnya. Tapi gitu. Bukan berarti disamperin gimana, tapi ya kenapa sih harus nge-KW-in yang orang gini, secara garis besar bagaimana Bebek sebagai pelaku usaha bisnis di bidang fashion menanggapi KW ini, tiru ini, gimana menanggapinya, menyikapinya, nilainya gimana deh? Itu pasti salah ya? Salah. Ya. Bagusnya kan yang namanya orang usaha menciptakan. Tapi ini ngejiplak yang udah ada kan ya. Ada. Aduh, kasihan juga lah yang udah mikir keras gitu, bikin nama, bikin desain, ngebangun brandingnya itu loh, cuy. Sebenarnya yang susah itu sih. Itu yang susah. Branding cuy. Emang. Dan orang dengan enaknya copy paste gitu copy kan. Wah. Ya. Berarti Bebek menganggap itu sebagai sebuah yang buruk ya, maksudnya. Ya. Dan itu langsung terjun ke situ. Iya. Kalau misalkan kuantiti orang yang KW-nya banyak gitu, ngawinnya ada aja di tiap kota gitu. Ya mau nggak mau. Ya. Tapi maksudnya disamperin ya baik-baik gitu. Baik-baik. Ya. Tapi menurut Mane berarti itu sebagai threat ya, sebagai ancaman terhadap brand itu sendiri ya. Sekarang orang misalkan biasa beli yang original, si street culture original misalkan, harga sekian, yang KW kan jelas pasti lebih murah. Lebih murah ya. Yang harusnya misalkan dia belinya ke si street culture yang original, jadi belinya yang ini. Kan jadi ke kita juga ngerugiin gitu. Misalkan Bebek jual tadi 150 baju, tapi dia jual cuma 95.000 misalkan, ya pasti ketariknya ke dia. Kalau yang nggak tahu. Iya. Banyak banget loh Bek kayak gitu. Indonesia mah udah nggak. Apa ya? Ya jangankan gitu ya, banyak ditirunya gampang ya. Tapi gitu ada hukumnya lah pasti ya. Ada. Dan Bebek, kalau untuk nama sendiri ada ini nggak sih, ada hak cipta nggak sih? Maksudnya Bebek udah jadi kayak di trademark lagi. Itu udah dipatenin gitu ya? Hak paten. Hak paten ada. Itu buat teman-teman jangan coba-coba KW ya. Bisa didatangkan ku sih. Serem sih Bapak ya.
Oh ya, selain tadi bisnis juga ada hobi juga ya? Ada hobi lain ya? Hobi ada. Motor ya, motor-motor. Kalau hobi mah ya ngoprek motor seneng, balap seneng, band-bandan seneng. Tiga itu Tiga itu. Berarti hobi nu sekarang nu lagi di Tagenan. Naon ya Indonesianya ya? Yang lagi dilakoni. Gitu. Apa itu? Ya masih sih tiga-tiganya. Kalau untuk motor itu gimana? Maksudnya kontes balapan atau nggak ke jalan unggul? Kalau motor, motor sih ngopreknya kontes. Anjir, dan gitu kontesnya zaman ayeuna. Kalau motor kontes. Motor apa sih? Bebek mah Matic sih. Matic ya? Matic fokus ke merek apa gitu? Matic sih kebetulan motor yang punya aja, yang disenengin. Apa tuh nama komunitasnya? Nanti ditaruh di bawah. Kalau komunitas ada di Instagram Proper Matic BDG. Di kalau gandeng ini gitu pembalap nah saya. Proper Matic ini berarti memang khusus motor Matic ya. Jadi mau Matic NMAX boleh. Bebas. Asalkan Matic. Cuman bebek pakainya motor Beat karbu. Karbu sesuai dengan badan kecil kan. Oh, siap. Jadi Proper Matic ini adalah komunitas yang di dalamnya adalah khusus kontes. Sebenarnya nggak terpatok harus kontes, cuman intinya kalau si Proper sih lebih seneng apa ya? Kalian seneng modifikasi motor, Matic ya terutama ya. Terutama Matic. Terus kalian kumpul. Berarti motor-motor koplingan nggak boleh tuh? Nggak ada. Nggak ada. Itu menang asup gitu. Menang kayak judulnya ya kan Proper Matic. Jadi komunitas yang emang apa ya seneng modifikasi motor, terus seneng motornya bersih gitu. Oh jadi motor orang tuh menang tuh kotor NMAX eta. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi nanti kalau misalkan balik masuk Proper Matic, merah lah. Jadi malu sendiri. Yang lain bersih lah, yang gua kotor. Nah gitu. Hukum sosial jadinya ngikutin bersihan. Nah, itu kontesnya itu kalau kontes apa yang mau dikontesin maksudnya apanya? Tanagana atau halus atau gimana? Apa boleh dibilang apa ya? Ya pak alus-alus we. Alus-alus. Penilaiannya ada lah ya. Penilaiannya ada kelas-kelasnya. Ada kelas-kelasnya. Ada yang kemarin terakhir ikutan tuh acara si Honda HMC Honda Modif Kontes. Berarti cuma motor Honda doang ya? Honda doang. Dan kebetulan bebek Honda Beat ya. Ikutan. Tapi Honda Beat yang karbut masih bagus coy. Ya gitu. Harga jual masih tinggi ya? Lumayan anjir, yang bekasnya aja yang nggak original ya. Bisa 8-9 juta. Iya. Kenapa ya? Bisa masih mahal ya? Dibanding sama Mio gitu. Kayaknya motor Yamaha kayaknya jatuh banget. Nggak tahu ya, mungkin kalau bebek ya agak sedikit ngerti juga sih kan mesin gitu ya. Mesin. Kalau dibandingin Yamaha sama Honda, bandinginnya mungkin Beat sama Mio ya. Dari dalam mesin pun emang beda sih, jauh dari tenaga. Iya. Bisa dibilang Vespa apa? Vespa Matic gitu misalkan. Vespa jauh lagi ya. Lebih kenapa sih Vespa Matic mahal banget gitu maksudnya? Honda deal juga sih. Dia kan ya Itali juga kan gitu. Terus kalau Vespa sih emang buat nyantai juga gitu kan. Nah, balik lagi ke kontes berarti yang dinilai adalah secara fisik ya, secara visual. Tapi nggak barang-barangnya, konsepnya. Oh, ada konsepnya juga itu. Oh gitu. Ada konsepnya juga. Itu bebek gimana? Ngemodif itu ada timnya sendiri atau bebek cuman kebenaran dari teman-teman sendiri di satu komunitas itu? Kebenaran kalau ngemodif yang Beat ya emang seneng ya. Emang seneng, terus kakak sepupu juga kebenaran bengkel, jadi kadang sharing ini gimana, terus sekarang ketemu sama anak-anak proper. Itu base campnya di mana sih? Kalau sekarang mah di Dago. Di depan, kalau ngumpul kadang suka di depan ini sih, di depan Lavi di mana? Seksimo. Dari BTN jauh tuh. BTN sebelah mana? BTN sebelum Simpang. Nah, sebelum Simpang. Itu kan ada BTN depan Cike. Dekat-dekat ini Garden Monkey. Oh, iya. Seberangnya. Jadi pokoknya kalau lagi pengen tinggal ke Garden Monkey aja gitu. Situ aja langsung. Jadi motor ya gitu ya. Asik juga tuh. Tapi aing teu ngarti motor sih, Bro. Asal pakai, asal diservis tiap bulan, asal hurung, asal maju gitu. Tapi kemarin motor orang ke banjiran. Parum sih biar 1 juta orang. Ya, pasti. Aduh, kacau. Kalau udah kebanjiran harus langsung cepet dibongkar. Nah, itu kebetulan kan malam jadi besok paginya. Tapi sempet terhurung sih. Ya. Pasti sih cai teh rasup aja. Rasup, aduh edan. Ngaruksak we. Kan enak motor ya. Gila, kita ngobrol udah lama banget.
Lumayan ya, teka rasa. BTW ini kita nongkrong di Kopi 33 konsepnya udah boleh ya, udah boleh untuk ya cukup lah buat nongkrong, ngobrol bareng santai. Lagi pula kita juga ini nggak banyakan ya, sedikit banget sih. Maksudnya nggak santai lah. Kayaknya baterai sudah udah mulai habis ya. Udah mulai habis. Mungkin ada satu kata terakhir untuk teman-teman. Mungkin saran dari pesan dari Bebek ya. Intinya kalau kalian mau usaha bidang ini apapun. Ini dari master ya? Master apa? Enggak, anjir masih belajar juga. Intinya kalau mau usaha apapun itu satu usahain yang emang kalian suka. Kenapa tuh? Karena kalau nggak suka kalau misalkan gitu. Kalian nggak suka sama usaha yang kalian jalanin, nantinya jadi ada rasa kayak keterpaksaan. Tapi kalau kalian suka sama usaha kalian nggak akan pernah ngerasa capek. Oh gitu, karena ya seneng aja. Seneng. Gitu. Jadi ngejalaninnya ikhlas, ridho weh. Nggak pernah mikirin ini gimana, karena kitanya suka terus dikerjain. Dan akhirnya nantinya mungkin bisa jadi. Berarti satu adalah doing by passion gitu ya? Itu. Nomor kedua, jangan pernah takut. Jangan pernah terlalu mikirin hal-hal yang jelek, rugi atau gimana. Namanya usaha pasti ada rugi, tapi kalau kalian terus berusaha, berdoa, insya Allah pasti ada jalan gitu. Itu aja intinya, coba jalanin, jangan pernah berhenti, udah itu. Oke. Doing by passion. Nanti juga takut. Pasti berkembang dikit-dikit ya. Itu ya. Jadi ada dua, pertama lakuin sesuai dengan yang kalian suka. Kedua jangan takut. Terus ada lagi? Jangan berhenti. Berdoa. Oh itu yang pertama bro. Berdoa. Dan minta. Satu lagi. Apa? Ridho orang tua. Eta bro. Doa orang tua bro. Eta belajar pisan. Rek manis saja naon mun awak tina kolot. Nah, eta. Kolot anjing, eta kolot pisan. Intinya itu sih udah pesan dari Bebek mah. Oke, mungkin sampai di sini dulu Bebek. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subrek. Subrek. Ya, dadah, assalamualaikum, peace. Assalamualaikum.